lanjut lagi nih ya jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Nah sekarang kita bertanya sama guru kita Ustadz Syam. Iya. Bicara masalah penyakit pasti ada obatnya. Karena Allah itu pasti kirimnya dua-duanya. Penyakitnya, obatnya juga pasti ada gitu. Nah sekarang obat hati untuk menghindari penyakit hati atau dendam yang sudah lama nih bersarang dalam diri kita tuh apa Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Baik, tapi guru Ustadz Maulana, Pak Ya, Kiai, Mas amin. Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an itu juga disebut sebagai asyifa atau obat atau penyembuh healing bagi diri kita, bagi hati kita, karena hati yang tidak kita rawat, yang kita tidak obati akan mengeras semakin lama semakin mengeras, akhirnya tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Seakan-akan sangat keras sehingga tidak bisa lagi dimasuki hidayah. Itulah kenapa ulama kita membagi obat hati itu dan akhirnya dijadikan syair gitu ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi juga memaknai Al-Quran tersebut. Salah seorang cicit daripada baginda Nabi SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin, pernah yang namanya dalam kejadian ada akikah. Akikah anaknya pada saat itu terjadi yang namanya daripada pembantunya. Pada saat itu membawa kepala kambing atau masakan yang sangat panas. Lalu ternyata tertumpah, terkena kuahnya kepada bayi yang masih merah ini yang mau diakikah ini. Kira-kira bayangan seorang bapak pasti akan marah, pasti akan merasa sakit hati, kecewa gitu. Namun apa yang terjadi? Menjadikan Al-Quran sebagai obatnya. Langsung disampaikan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Disampaikan sebuah ayat Al-Quran yang di segmen sebelumnya sudah kita sampaikan. Maafkan, minta ampunkan, lalu ajak kembali bermusyawarah. Maka subhanallah, redam amarah tersebut. Al-Quran sebagai obat bukan hanya bacaan tapi maknanya. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika hendak marah langsung mengingat ayat khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf itu, subhanallah. Maka Al-Qur'an dan maknanya itu yang pertama. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Salat malam dirikan. Kenapa salat malam didirikan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam kita bangun untuk yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan makam yang mahmud, yang mulia. Ketika kita sudah merasa bahwasanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup itu akan datang, ketenangan hati akan datang. Al-Qur'an, salat malam. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh. Ketika hati dan akal kita kosong daripada kebaikan-kebaikan, daripada ilmu, daripada sesuatu yang baik, maka yang akan mengisinya tidak lain dan tidak bukan adalah keburukan. Kenapa kita sering berpikiran negatif? Kenapa kita hanya mengingat dendam masa lalu? Karena tidak diisi, tidak disibukkan otak kita dengan kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang tidak diisi, wadah yang diberikan Allah, hati, akal kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diisi dengan kebaikan, makanya isinya gabut aja melulu. Kalau gabut, nggak tahu mau ngapain, maka yang diingat adalah kenangan masa lalunya, mantannya diingat, dosa masa lalunya diingat, keburukan-keburukan diingat. Kenapa? Tidak ada kebaikan yang memenuhi akal dan hati. Subhanallah, maka berkumpullah dengan para alim ulama, dengan orang-orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Perbanyak berpuasa dalam hal apa? Dalam hal mengingat bahwasanya masih ada orang-orang yang lebih yang namanya membutuhkan daripada kita. Merasakan laparnya, merasakan hausnya, merasakan bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mencoba untuk yang namanya beribadah tanpa diketahui semua orang. Bagaimana ibadah sembunyi-sembunyi itu akan menyembuhkan hati. Kita kalau lagi puasa kita buka kulkas nggak ada yang tahu. Kita kalau lagi puasa kita minum gak ada yang tahu, kita ngaku puasa depan orang lain itu bisa aja. Tapi ini mencoba bagaimana kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tersembunyi. Dan yang kelima, apa dalam syair ini disebutkan yang diambil daripada perkataan ulama, maka zikir malam perpanjanglah. Zikir malam. Lihat terapi kejiwaan ala Nabi. Nabi SAW kalau bangun subuh apa yang pertama dilakukannya? Nabi SAW akan melihat ke langit lalu membaca akhir surah Ali Imran.
Dimulai daripada inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Nanti boleh dilihat Al-Qur'annya di akhir surah Ali Imran, satu lembar akhir surah Ali Imran. Ini adalah wirid, jadikan wirid setiap bangun, pandang langit, pandang bintang, dan jadikan bahwasanya segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustadz Syah, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya ya. Ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah nih ya. Kita tuh jadi luar biasa ngebahas tentang hari ini. Wah Ustadz Maulana ya. Ini temanya membuat mata kita itu jadi lebih terbuka lagi. Bahwa masa lalu itu ibarat spion. Nggak harus selalu diliatin terus gitu. Apalagi dipikirin nih, bener gak ya? Iya Mas Padi. Benar. Kenapa? Bisa nabrak. Ah. Bisa nabrak lihat. Kenapa? belakang Bisa nabrak. terus. Bisa nabrak. Benar. Karena kita harus tahu selalu, karena kenapa? Kita harus berpikir ke depan. Dan ingat, berpikir positif biar imun kita juga bisa bagus. Nah,